Perubahan iklim atau climate change bukan lagi menjadi masalah sepele. Indonesia menjadi salah satu negara yang mengalami dampak dari perubahan iklim ini. Kerugian dari dampak tersebut bukan lagi angka ratusan bahkan ribuan, namun sampai triliunan. Mengutip dari CNN Indonesia, Menteri Keuangan Indonesia yaitu Ibu Sri Mulyani menyebut Indonesia rugi 544 triliun imbas dari perubahan iklim atau climate change. Kerugian ini terhitung pada 2020 sampai dengan 2024. Pernyataan tersebut disampaikan di laman Instagram dari Ibu Sri Mulyani pada Rabu 21 Februari 2024. Tidak hanya Ibu Menteri Keuangan Indonesia saja, masalah perubahan iklim juga disampaikan oleh Kepala BMKG Profesor Ibu Dwi Korita Karnawati MSc PhD menyampaikan sambutan pembuka pada Festival Aksi Iklim bahwa perubahan iklim ini adalah isu yang tidak bisa diabaikan. Jika tidak ada upaya mitigasi yang serius, dampaknya akan semakin parah dan merugikan masyarakat luas. Adapun dampak-dampak dari perubahan iklim atau climate change yang dialami oleh negara Indonesia diantaranya perubahan iklim yang tidak menentu menyebabkan adanya perubahan cuaca yang sulit untuk diprediksi. Ada kalanya terjadi musim kemarau dan ada kalanya terjadi musim hujan. Dari perubahan iklim yang menyebabkan adanya perubahan cuaca inilah yang memicu beberapa dampak yang terjadi di negara Indonesia. Di antara dampaknya yaitu memicunya bencana alam banjir, kekeringan, dan juga kebakaran hutan. Perubahan iklim menyebabkan terjadinya musim hujan dengan intensitas yang berbeda-beda tiap daerahnya. Bisa dilihat di sini, terdapat data dari BMKG tentang prediksi curah hujan pada bulan Agustus Desarian 1. Sebagian dari kota Gorontalo, Maluku, Papua Barat mengalami curah hujan dengan intensitas tinggi dan sangat tinggi. Salah satu akibat dari curah hujan yang sangat tinggi menyebabkan terjadinya bencana banjir. Sesuai data dari BMKG tadi bahwa kota Gorontalo masuk ke dalam wilayah yang diprediksi mengalami hujan dengan kategori sangat tinggi. Mengutip dari kompas.com, dampak dari intensitas curah hujan yang sangat tinggi tadi menyebabkan kota Gorontalo terjadi bencana banjir bandang pada bulan Juli 2024. Tidak hanya musim hujan dengan intensitas sangat tinggi, perubahan iklim juga menyebabkan adanya kenaikan suhu yang menyebabkan suhu panas meningkat. Mengutip dari BMKG menyebutkan bahwa suhu udara rata-rata pada bulan Agustus tahun 2024 adalah 26,9 derajat Celcius. Padahal, suhu udara pada bulan Agustus periode 1991 sampai 2021 sebesar 26,2 derajat Celcius. Hal ini berarti adanya kenaikan suhu pada tahun 2024. Dampak dari kenaikan suhu mengakibatkan terjadinya beberapa bencana, yaitu bencana kekeringan dan karhutla kebakaran hutan dan lahan. Mengutip dari BPBD Trenggalek, Kabupaten Trenggalek mengalami kekeringan di 12 kecamatan dengan 7.796 KK dan 17.705 jiwa yang terdampak dari bencana kekeringan. Tidak hanya itu, di Kabupaten Trenggalek juga terjadi karhutla, yaitu kebakaran hutan dan lahan dengan 31 titik yang terjadi karhutla. Macam penyakit. Yang pertama, penyakit diare disebabkan oleh bakteri, umumnya Campylobacter, Salmonella, Shigella, dan E. coli, yang menular melalui media air karena kurangnya sarana air bersih dan fasilitas sanitasi. Perubahan kondisi iklim seperti meningkatnya curah hujan dan meningkatnya lama musim panas dapat mempengaruhi akses dan ketersediaan air bersih sehingga meningkatkan resiko kontaminasi bakteri pada makanan dan minuman dan meningkatkan prevalensi kasus diare. Yang kedua, penyakit DBD dan malaria merupakan penyakit menular yang ditularkan melalui perantara atau gigitan vektor nyamuk Aedes aegypti dan Anopheles.
Perkembangan vektor penyakit ini dapat dipengaruhi oleh perubahan iklim. Contoh, curah hujan dengan penyinaran matahari yang relatif panjang turut mempengaruhi perindukan nyamuk sehingga nyamuk berkembang biak lebih cepat dan lebih masif. Yang ketiga, pneumonia atau paru-paru basah adalah kondisi inflamasi yang terjadi saat seseorang mengalami infeksi pada. Perubahan cuaca ekstrim berdampak langsung pada produksi pangan di Indonesia, karena sektor pertanian Indonesia sangat rentan terhadap perubahan iklim. Selain mengancam ketahanan pangan, kondisi ini juga menurunkan produktivitas dan meningkatkan biaya produksi. BMKG mencatat peningkatan suhu rata-rata sebesar 0,3 hingga 0,5 derajat Celcius selama 50 tahun terakhir. Akibatnya, curah hujan semakin tidak menentu menyebabkan banjir dan kekeringan yang melanda beberapa wilayah utama penghasil pangan di Indonesia. Banjir yang terjadi memperparah masalah irigasi dan menurunkan kualitas tanah karena tanah yang terendam secara terus-menerus menjadi kurang subur. Sementara di wilayah yang terdampak kekeringan menyebabkan kurangnya pasokan air untuk tanaman sehingga terancam gagal panen. Nah, materi yang selanjutnya yaitu dampak perubahan iklim global. Yang pertama ada La Nina dan El Nino. Yang kedua ada greenhouse effect. Yang ketiga ada global warming. Yang keempat ada kekeringan. Yang kelima ada badai. Yang keenam ada MJO, Madden Julian Oscillation. Yang ketujuh ada dipole mode. Untuk penjabaran lebih menyeluruh dari materi ini, silakan simak slide selanjutnya. Nah, masuk materi yang pertama yaitu La Nina dan El Nino. Apa sih itu La Nina dan El Nino? Yaitu dua fenomena cuaca yang terjadi di Samudra Pasifik yang memiliki dampak signifikan terhadap pola cuaca global dan lokal, termasuk di Indonesia. El Nino adalah fenomena ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik meningkat di atas normal, menyebabkan awan lebih banyak di bagian tengah Samudra Pasifik, sehingga hujan lebih sedikit di sebagian besar wilayah Indonesia. Sebaliknya, La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik menurun di bawah normal sehingga curah hujan menjadi lebih banyak di wilayah Indonesia. Perbedaan El Nino dan La Nina. El Nino suhu permukaan lautnya cenderung lebih hangat, sedangkan La Nina suhu permukaan lautnya cenderung lebih dingin. Ciri-ciri El Nino, angin pasat timur lemah, curah hujan rendah di Indonesia, tinggi di Peru, suhu udara naik. La Nina, pasat berat menguat, curah hujan tinggi di Indonesia, rendah di Peru, suhu udara turun. Dampak dari El Nino yaitu ada kekeringan, kebakaran hutan. Dampak dari La Nina, banjir bandang, tanah longsor, angin kencang, puting beliung, badai tropis. Nah, berikut ini ada dampak dari La Nina. Yang pertama, dampak negatif, yaitu yang pertama ada banjir, yang kedua ada tanah longsor, yang ketiga ada gagal panen, yang keempat ada penyebaran penyakit yang disebabkan karena efek La Nina. Tidak hanya dampak negatif saja, tetapi La Nina juga memiliki dampak positif, yaitu meningkatnya ketersediaan air bersih, yaitu air sedih melimpah, lalu pengurangan resiko kekeringan, dan meningkatkan hasil panen yang membutuhkan tumbuhan yang membutuhkan banyak air yang diuntungkan. Sekarang dampak El Nino, tadi kan dampak dari La Nina, sekarang dampak dari El Nino. Dampak negatif yang pertama yaitu ada kekeringan, yang kedua ada kebakaran hutan, yang ketiga ada defisit air atau kekurangan air, yang keempat ada gagal panen. Tidak hanya dampak negatif, El Nino juga memiliki dampak positif, yaitu yang pertama sektor perikanan meningkat, lalu industri garam juga meningkat,
dan jasa konstruksi diuntungkan karena tidak ada hujan. Materi yang kedua yaitu greenhouse effect atau yang biasa kita sebut dengan efek rumah kaca. Apa itu efek rumah kaca? Yaitu proses pemanasan alami yang terjadi ketika gas-gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, dan uap air terperangkap dalam atmosfer bumi. Sehingga gas-gas ini membiarkan sinar matahari masuk, tetapi mencegah sebagian panas yang dipantulkan dari bumi untuk keluar, sehingga suhu permukaan bumi menjadi meningkat. Untuk proses lebih lanjut atau lebih detailnya, bisa dilihat di gambar di samping. Dampak dari greenhouse effect yang pertama ada pemanasan global. Efek rumah kaca menyebabkan meningkatnya suhu rata-rata bumi yang berkontribusi pada pemanasan global. Hal ini dapat mengubah iklim global dan memicu cuaca ekstrim seperti badai, kekeringan, dan banjir. Yang kedua, mencairnya es di kutub. Mencairnya es di kutub utara dan selatan akan meningkatkan permukaan air laut yang dapat mengancam kota-kota pesisir dan meningkatkan resiko banjir. Dan perubahan iklim yang disebabkan oleh mencairnya es di kutub dapat memicu perubahan pola cuaca, meningkatkan frekuensi badai dan kerusakan pada ekosistem, yaitu akan mengganggu habitat satwa liar seperti beruang kutub, anjing laut, dan penguin. Banyak spesies ini bergantung pada es untuk mencari makan, berlindung, dan berkembang biak. Dampak yang ketiga ada kerusakan ekosistem. Hal ini dapat menyebabkan kepunahan spesies yang tidak dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Dampak yang keempat ada menipisnya lapisan ozon. Meskipun tidak secara langsung terkait dengan efek rumah kaca, kerusakan lapisan ozon dapat dipicu oleh emisi gas seperti CFC yang juga berkontribusi pada pemanasan global. Hal ini dapat meningkatkan risiko penyakit kulit dan kanker kulit. Nah, yang selanjutnya ada penyebab efek rumah kaca. Penyebab efek rumah kaca yang pertama yaitu karena penebangan liar dan pembakaran hutan. Yang kedua ada penggunaan bahan bakar fosil. Yang ketiga ada penumpukan sampah yang berlebihan atau membuang sampah yang sembarangan. Dampak perubahan iklim selanjutnya yaitu global warming atau pemanasan global, yaitu suatu proses meningkatnya suhu rata-rata udara, atmosfer, laut, dan daratan bumi. Pemanasan global terjadi karena menumpuknya gas rumah kaca di atmosfer bumi, seperti uap air, karbon dioksida, sulfur dioksida, dan metana. Gas-gas tersebut menyerap dan memantulkan kembali radiasi gelombang yang dipancarkan bumi, sehingga panas terperangkap di atmosfer bumi. Selanjutnya dampak dari global warming, yaitu menipisnya lapisan ozon, mencairnya es di kutub, naiknya permukaan air laut, meningkatnya suhu air laut, perubahan iklim yang ekstrim, rusaknya terumbu karang dan ekosistem yang lainnya, kebakaran hutan, terjadinya wabah penyakit, dan krisis air bersih.
Dampak perubahan iklim selanjutnya yaitu kekeringan, di mana keadaan kekurangan pasokan air pada suatu daerah dalam masa yang berkepanjangan, beberapa bulan hingga bertahun-tahun. Biasanya kejadian ini muncul bila suatu wilayah secara terus-menerus mengalami curah hujan di bawah rata-rata. Musim kemarau yang panjang akan menyebabkan kekeringan, karena cadangan air tanah akan habis akibat penguapan atau evaporasi, transpirasi, ataupun penggunaan lain oleh manusia. Dampak dari kekeringan yang pertama yaitu sumber air berkurang, tanaman banyak yang mati, gagal panen, peningkatan penyakit, polusi, meningkat kebakaran hutan, petani kehilangan mata pencaharian. Dampak perubahan iklim selanjutnya yaitu badai. Badai adalah cuaca yang ekstrim mulai dari hujan es dan badai salju sampai badai pasir dan debu. Dalam meteorolog, badai disebut siklon tropis atau badai guntur, badai hujan, badai salju, angin puyuh, badai tropis. Badai paling merusak adalah badai topan yang dikenal dengan angin siklon di Samudra Hindia atau angin topan di Samudra Pasifik. Di dunia ada 3 tempat pusat badai, yaitu di Samudra Atlantik, Samudra Hindia, dan Samudra Pasifik. Yang selanjutnya yaitu badai. Badai dapat terbentuk karena beberapa hal, yaitu yang pertama, energi panas dari lautan, yang kedua, suhu permukaan laut sekurang-kurangnya 26,5 Celcius hingga kedalaman 60 meter. Terus yang ketiga, kondisi atmosfer yang tidak stabil dan memungkinkan terbentuknya awan cumulonimbus atau awan guntur. Yang keempat, gangguan atmosfer di dekat permukaan bumi berupa angin yang berpusar yang disertai dengan pumpunan angin. Yang selanjutnya, dampak badai atau siklon tropis. Dampak badai yaitu dapat merusak infrastruktur seperti rumah, jembatan, bangunan, dan lain-lain. Terus yang kedua, dampaknya yaitu banjir dan tanah longsor.
Yang ketiga, pemadaman listrik, air, dan gas. Yang selanjutnya yaitu MJO atau Madden-Julian Oscillation. MJO adalah fluktuasi musiman atau gelombang atmosfer yang terjadi di kawasan tropis. MJO berkaitan dengan variabel cuaca penting di permukaan maupun lautan pada lapisan atas dan bawah. MJO mempunyai siklus 30-60 hari. MJO dalam pengertian awam bisa didefinisikan dengan istilah penambahan gugusan uap air yang menyuplai dalam pembentukan awan hujan. Gambar di samping yaitu dinamika interaksi antara suhu permukaan laut dan konveksi atmosfer dalam konteks pergerakan gelombang atmosferik yang umumnya terkait dengan fenomena cuaca tropis seperti Kelvin atau MJO ini tadi. Yang selanjutnya yaitu dipol mode. Dipol mode adalah fenomena interaksi laut atmosfer di Samudra Hindia yang dihitung dari perbedaan nilai atau selisih antara anomali suhu muka laut perairan pantai timur Afrika dengan perairan di sebelah barat Sumatera. Pada saat dipol mode indeks positif, maka kandungan uap air di sekitar wilayah Sumatera sedikit, sehingga curah hujan di wilayah tersebut cenderung berkurang. Pada saat dipol mode indeks negatif, maka kandungan uap di sekitar wilayah Sumatera akan banyak sehingga curah hujan di wilayah tersebut akan bertambah. Gambar di atas yaitu dua fase fenomena dari Indian Ocean Dipole, yaitu positif dipol mode dan negatif dipol mode. Indian Ocean Dipole merupakan fenomena iklim yang mempengaruhi suhu permukaan laut dan pola curah hujan di wilayah Samudra Hindia dan sekitarnya.